Selamat sore anak-anak sekolah minggu, dimanapun anak-anak berada, Tante ucapkan selamat damai sejahtera kepada anak-anak semua. Marilah kita mulaikan ibadah kita sore hari ini. Tante undang semuanya untuk bangkit berdiri, sikap doa yang baik sambil kita mau menyanyi mulaikan ibadah kita. Kita mau pujikan pujian Ku ada sebab anugerahmu. Sikap yang baik. Nyanyi yang keras, suaranya dikeluarkan. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ulang lagi, ku ada sebab anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ulang lagi dari awal. Ku ada karena kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu, sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Dilipat, matanya ditutup. Tante mau berdoa, anak-anak menirukan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah sore hari ini. Kembali kami boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah melayani Tuhan. Tuhan tolong urapilah ibadah kami. Ampuni segala kekurangan, kesalahan kami, supaya kami layak datang kepada Tuhan. Kuasa iblis yang mau mengganggu, yang mau mencuri sukacita kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, anak-anak tetap berdiri ya. Kita memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan di dalam dunia ada dua jalan. Anak-anak bisa ya. Kita nyanyi sambil pakai gerakan. Ayo. Dunia ada dua jalan, lebar dan sempit.
Di dalam dunia ini ada dua jalan ya. Seperti pujian tadi, ada yang lebar dan ada yang sempit. Kalau yang lebar itu menuju kemana? Ke neraka, kebinasaan. Tapi kalau yang sempit itu jalan ikut Tuhan menuju kemana? Pada hidup kekal di surga ya. Bisa ya? Tante mau ajak lagi anak-anak menyanyi lagu berikutnya, aduh senangnya naik kereta. Sambil berdiri, sambil bertepuk tangan. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Sopirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Sopirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Stop dulu. Nah, ada dua kereta, tapi jalannya berbeda. Terus satunya keretanya Tuhan Yesus, satunya lagi keretanya iblis ya. Siapa yang naik keretanya iblis? Anak-anak yang nakal, menuju kemana? Ke surga, salah tante, ke neraka. Kalau keretanya iblis menuju ke neraka. Terus kalau satunya keretanya siapa? Tuhan Yesus. Anak-anak saat ini yang beribadah setia sama dengan naik keretanya siapa? Tuhan Yesus. Keretanya Tuhan Yesus menuju ke surga ya. Ayo kita lagi nyanyikan ini lagi. Mulai dari awal sambil bertepuk tangan. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Sopirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Celaka, aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Sopirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Sekali lagi, aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Sopirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Celaka, aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Sopirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Ya, kita naik keretanya Tuhan ya. Setia kepada Tuhan, setia beribadah seperti sore hari ini, naik keretanya Tuhan menuju ke surga. Tante mau bacakan pengumuman ya. Anak-anak memperhatikan. Boleh duduk. Tante bacakan pengumuman jadwal ibadah sekolah minggu kita di gereja ya anak-anak. Kalau di Surabaya dimulai jam 9.15. Kalau di Malang jam 10 pagi. Di Medan jam 10.15. Di Jakarta jam 4 sore. Anak-anak jangan terlambat ya. Datang ke sekolah minggu di gereja. Terus berikutnya setiap beribadah anak-anak harus berpakaian yang rapi. Terus jangan lupa menyiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis ketika ibadah online ya. Terus ringkasan firman, link YouTube, tugas dan kegiatan sekolah minggu bisa anak-anak lihat di Google Classroom. Kode kelasnya KZYIYNP yang pasti sudah hafal ini ya. Oke, itu pengumuman yang bisa Tante sampaikan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, anak-anak siapkan hati, pikiran, telinga. Tante undang untuk anak-anak yang berdiri. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu memuji Tuhan. Berdoa, kita memujikan Roh Kudus yang manis. Sambil yang baik, sambil nyanyi yang keras. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar.
kita berdoa, anak-anak tirukan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai sepanjang puji-pujian kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berfirman kepada kami. Urapilah telinga, pikiran, hati kami, supaya kami bisa mendengar, mengerti, percaya, sampai melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kuasa iblis mau mengganggu, kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, anak-anak duduk yang manis, siapkan peralatannya, Alkitab, alat tulis, buku, boleh disiapkan ya. Anak-anak yang kecil, duduk yang manis ya, duduk yang manis, mendengarkan firman sungguh-sungguh, menyimak firman dengan sungguh-sungguh ya. Tante hari ini mau cerita tentang Kain dan Habel. Nah ini gambarnya, bisa baca? Ayo kelas kecil bisa baca? Kain dan Habel. Sudah tahu ceritanya belum? Nah pasti banyak yang sudah tahu, sudah hafal Tante Kain dan Habel ya. Nah hari ini Tante cerita lagi ya tentang Kain dan Habel. Nah ayo kalau sudah tahu Kain dan Habel ini anaknya siapa ya? Anaknya siapa? Anaknya Bapak Adam, ibunya siapa? Ibu Hawa. Nah Kain dan Habel ini anaknya Adam dan Hawa. Terus mereka punya pekerjaan yang berbeda. Nah Kain yang sulung pekerjaannya sebagai petani. Terus kalau Habel adiknya pekerjaannya gembala domba. Nah ceritanya suatu kali Kain dan Habel ini datang kepada Tuhan. Mereka membawa persembahan. Kain membawa persembahan dari bertaninya. Terus Habel juga membawa persembahan dari domba-dombanya. Nah terus mereka membawa persembahan kepada Tuhan, dibawa kepada Tuhan. Ternyata Tuhan menerima persembahannya Habel, sedangkan persembahannya Kain tidak diterima sama Tuhan. Karena itu Kain jadi iri, terus Kain jadi marah. Kain marah sama Habel karena persembahannya tidak diterima sama Tuhan. Persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak diterima. Terus Kain marah, lalu Kain memukul adiknya ya, memukul adiknya sampai adiknya mati ya. Anak-anak bisa baca cerita lengkapnya di Kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-1 sampai 16 ya. Kejadian pasal yang ke-4 ayat 1 yang sampai ayat ke-16. Di situ cerita lengkapnya. Nah, terus tadi Tante sudah cerita singkatnya ya. Nah, dari cerita tadi itu kita bisa belajar anak-anak. Kain dan Habel itu bersaudara, kakak dan adik. Seharusnya mereka dekat ya, orang terdekat, saudara kita. Kain dan Habel kakak dan adik, orang dekat. Mereka tinggalnya kira-kira satu rumah enggak? Iya, satu rumah. Orang tuanya sama, satu rumah. Terus mungkin karena mereka cowok-cowok, kamarnya juga bisa-bisa bareng ya, satu kamar bisa-bisa sama-sama cowok. Nah intinya mereka itu Kain dan Habel bersaudara, orang yang terdekat. Tapi ternyata anak-anak, Kain dan Habel ini sekalipun orang yang terdekat, ternyata akhirnya bisa terpisah. Karena jalan mereka, Kain dan Habel itu jalannya ternyata berbeda. Akibatnya mereka akhirnya terpisah ya. Nah dari kisahnya Kain dan Habel ini kita belajar di dunia ini ternyata ada dua jalan, ada dua jalan ya. Nah kita mau membaca di kitab Matius, Injil Matius
pasal 7 ayat yang ke-13. Dibuka Alkitabnya yang anak-anak kelas besar. Matius pasal 7 ayat yang ke-13. Tante bacakan untuk anak-anak ya, anak-anak menyimak. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat yang ke-14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Itu tante sudah garisin, yang merah sama biru. Jadi di dunia ini ada 2 jalan, luaslah jalan yang menuju kebinasaan, yang biru sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Ada 2 jalan, jalan yang luas dan jalan yang sempit. Jalan yang luas atau lebar, jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan. Sedangkan jalan yang sempit menuju hidup kekal atau di surga, ya. Lalu kita mau baca lagi. Tadi di ayat sebelumnya. Nah, luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan dan sempitlah pintu menuju kepada kehidupan. Tadi 2 saudara Kain dan Habel tuh menempuh jalan yang berbeda. Kalau Kain tadi lewat jalan yang luas atau lebar. Ada 2 jalan di dunia. Tadi Kain menempuh jalan yang lebar atau luas. Nah, prakteknya gimana? Selanjutnya tante. Nah, praktek jalan yang lebar yang ditempuh Kain. Nah, ini Kain ya. Kain prakteknya pertama wajah atau hatinya muram. Lihat mukanya Kain tuh. Nah, wajahnya muram. Nah, kita baca di Kejadian pasal 4 ayat yang ke-5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, tadi karena korbannya Kain tidak diterima sama Tuhan, akhirnya Kain hatinya panas, mukanya jadi muram. Nah, Kain hatinya panas, mukanya muram. Artinya apa? Marah. Tuh lihat mukanya Kain ya, marah. Terus dia iri karena Habel kok persembahannya diterima sama Tuhan, kok aku enggak sih? Gitu ya, iri dia. Terus jadi dendam ya. Nah, siapa yang di rumah, anak-anak di rumah yang masih suka marah-marah, ada enggak? Enggak boleh, nanti sama seperti Kain nih, lihat. Kain suka marah-marah, kita jangan seperti Kain, jangan suka marah-marah. Lihat mukanya kalau marah enggak ganteng, enggak cantik. Tapi apa serem ya. Jangan suka marah-marah, enggak boleh suka marah-marah. Itu sama kayak Kain yang menempuh jalan yang lebar. Kalau tadi jalan yang lebar itu menuju kemana anak-anak? Menuju ke neraka. Makanya kita tidak boleh marah-marah, tidak boleh iri, tidak boleh dendam. Kalau marah-marah, diingetin mama, kalau diingetin mama sedikit marah. Kalau dinasihati marah. Boleh apa enggak? Enggak boleh ya. Kita kalau dinasihati didengar, diterima. Terus dikoreksi dirinya, oh iya memang aku salah, jangan marah, nanti tidak bisa dikoreksi ya, tidak bisa berubah. Terus itu prakteknya jalan yang lebar yang ditempuh Kain. Tadi prakteknya jalan yang lebar apa tadi? Kain wajahnya atau hatinya muram. Kalau praktek yang kedua ada lagi. Nah, perbuatannya memukul. Nah, ada di Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-8. Tante bacakan ya, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah, tadi sudah Kain benci, marah, terus dendam. Akhirnya sampai perbuatannya Kain memukul adiknya. Nah, adiknya dipukul sampai mati ya. Kain karena marah tadi memukul adiknya. Sekarang kita jangan mengikuti Kain.
kita jangan ikut jalan yang lebar seperti Kain, suka marah, dendam, terus suka memukul. Nah, siapa yang suka pukul-pukulan sama kakaknya sama adiknya? Gak boleh loh ya, gak boleh suka pukul-pukulan. Terus sekarang mungkin nggak berani mukul langsung gini, tapi mukul lewat perkataan, misalnya ngerasani, terus bergosip ya, terus menfitnah gitu, itu seperti memukul, walaupun nggak pakai tangan, tapi pakai perkataan, itu sama dengan memukul, menyakiti orang lain ya, nggak boleh ya. Jangan seperti Kain lewat jalan yang lebar, suka marah, suka dendam, sampai suka memukul, suka berbuat jahat, terus suka bergosip, gak boleh. Karena apa? Karena tadi kalau jalan yang lebar itu arahnya kemana? Menuju kepada kebinasaan. Kebinasaannya enggak cuma sehari 2 hari, tapi kekal selama-lamanya, dihukum di dalam neraka. Makanya kalau anak-anak merasa, aku kok sekarang gampang marah ya. Nah, ayo kita koreksi diri kita, aku gak mau marah lagi. Itu sama kayak Kain, nanti bisa menuju kemana? Ke neraka. Aku gak mau lagi, aku mau sabar ya. Gak boleh marah-marah, gak boleh memukul, pukul-pukulan gak boleh ya. Nah, terus ada akibatnya anak-anak. Kain tadi lewat jalan yang lebar. Sekarang akibatnya apa? Yuk kita baca di Yudas 1 ayat yang 11 bagian A. Nah, ini Tante bacakan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Nah, akibatnya celakalah mereka, celaka. Nah, artinya celaka apa? Tidak diberkati sama Tuhan, hidupnya susah. Hidupnya jadi tidak indah, hidupnya menderita. Nah, kalau kita seperti Kain, suka marah, suka memukul, hidupnya tidak akan indah. Nah, kalau kita sabar, hidup kita indah. Makanya jangan seperti Kain ya. Terus kalau suka memukul tadi, suka marah, akibatnya celaka. Celaka tadi hidupnya apa? Tidak indah, tidak diberkati Tuhan, menderita. Terus sampai kalau diteruskan sampai ke ayat ke-13, Yudas 1 ayat yang 13. Tante baca, mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Nah, kalau diterus-teruskan nanti sampai tadi di dunia kekelaman, artinya sampai di neraka, dihukum sama Tuhan ya. Makanya enggak boleh ya. Kita jangan menempuh jalan yang lebar seperti Kain, tapi kita mau belajar seperti Habel. Ayo kita belajar. Kalau Habel ini menempuh jalan yang sempit. Ayo next, terus selanjutnya. Nah, Habel menempuh jalan yang sempit. Habel prakteknya apa? Prakteknya pertama adalah tergembala. Habel menempuh jalan yang sempit, prakteknya tergembala. Kita mau membaca di Kejadian pasal 4 ayat yang kedua. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Nah, anak-anak baca, Habel menjadi apa? Gembala kambing domba. Nah, itu sudah ada gambarnya. Kain menjadi petani. Nah, Habel menjadi gembala kambing domba. Banyak enggak dombanya? Banyak. Nah, artinya kalau secara rohani, Habel ini kehidupan yang tergembala. Bukan berarti semuanya harus jadi gembala domba. Enggak boleh jadi petani, enggak gitu ya. Enggak boleh jadi sarjana pertanian. Enggak gitu, tapi arti rohaninya Habel kehidupan yang tergembala, setia di dalam kandang penggembalaan. Nah, kita juga harus gitu seperti Habel. Kita harus setia di dalam kandang penggembalaan, di dalam ibadah. Atau kita sering mendengar 3 macam ibadah pokok ya. Kita anak-anak Tuhan harus setia di dalam 3 macam ibadah pokok.
ya. Ibadah raya seperti hari ini, hari Minggu, ikut ibadah umum sama ibadah sekolah minggu. Terus tekun juga nanti ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Terus tekun juga dalam ibadah doa penyembahan. Nah, itu seperti kehidupannya Habel, tekun setia di dalam kandang penggembalaan. Jadi kehidupan yang tergembala. Nah, anak-anak untuk tergembala memang tidak mudah, sama seperti masuk pintu yang sempit. Masuk pintu yang sempit tuh ada pintu segini terus masuk harus gini-gini ya, susah. Nah, kita tergembala, untuk tergembala itu juga tidak gampang, seringkali susah. Aduh, banyak hambatan, banyak rintangan, banyak tantangan, terus enggak enak. Nah, tapi kita harus setia, kita harus berjuang. Karena tadi apa? Kalau pintu sempit menuju kemana anak-anak? Menuju ke surga bersama Tuhan ya. Bahagia, mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Nah, kita makanya harus setia, tekun, tergembala. Nah, itu tadi Habel masuk lewat pintu yang sempit. Lewat pintu yang sempit prakteknya tergembala. Selanjutnya praktek yang kedua, ibadahnya ditandai dengan kesulungan. Kita mau baca di Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Tante baca, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, tante ulangi lagi ya. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil pertaniannya. Sedangkan Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Nah, Habel ini ada tanda kesulungan di dalam persembahannya. Nah, tandanya masuk lewat jalan yang sempit seperti Habel. Yang kedua, ibadah kita harus ditandai kesulungan seperti Habel mempersembahkan anak kambing domba yang sulung ya. Jadi dipilih sama Habel, dombanya ada banyak, dipilih yang sulung yang terbaik. Nah, baru dikasihkan ke Tuhan. Artinya ibadahnya Habel sungguh-sungguh setia dan taat kepada Tuhan. Sedangkan Kain mempersembahkan sebagian, itu tante garis bawah ya. Mempersembahkan sebagian berarti separuh-separuh. Kain kurang sungguh-sungguh, waktu ibadah enggak sungguh-sungguh, sambil ngobrol, sambil guyon ya. Apalagi waktu online enggak kelihatan siapa-siapa, enggak ada tante-tantenya, enggak ada om-omnya. Nah, sambil guyon, sambil makan, nah enggak sungguh-sungguh jadinya ya. Kita harus sungguh-sungguh, kalau waktu ibadah harus sungguh-sungguh serius mendengarkan firman, enggak sambil main-main, tapi dengarkan sungguh-sungguh ya. Sambil mengerti, sampai mengerti, percaya, sampai yakin bisa melakukan firman ya. Jadi Kain tadi mempersembahkan sebagian hasil tanahnya itu, artinya Kain separuh-separuh, tidak sungguh-sungguh, tidak setia, tidak benar, tidak setia, tidak taat dalam ibadah. Tapi kalau Habel beribadah dengan sungguh-sungguh, ada tanda kesulungan, berarti ada tanda kesungguh-sungguhan, sungguh-sungguh dalam ibadah. Beribadah dengan setia dan taat. Nah, kita juga gitu, beribadah harus dengan setia dan taat kepada Tuhan. Kita setia, tiap waktunya ibadah datang beribadah. Terus kalau waktunya datang ke gereja harus sungguh-sungguh, jangan telat-telat, jangan sampai terlambat. Sudah tahu jam di Surabaya jam 9.15, aku mau datang jam 10, ya pasti enggak bisa ya. Harus setia, sungguh-sungguh taat, sampai taat. Lalu kalau Habel tadi beribadah lewat
jalan yang sempit. Prakteknya tergembala dan beribadah dengan tanda kesulungan. Nah, tadi kalau Kain tadi suka marah-marah, terus apa tadi? Suka memukul ya. Tadi ada akibatnya. Kalau Habel karena suka beribadah dengan tanda kesulungan dan menjadi kehidupan yang tergembala, ada hasilnya. Masuk pintu yang sempit ada hasilnya. Hasilnya apa? Kita baca di Kejadian pasal yang keempat ayat yang keempat. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, Tuhan mengindahkan Habel, anak-anak. Karena Habel setia tergembala, sungguh-sungguh ada tanda kesulungan, setia dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan mengindahkan Habel. Artinya apa? Mengindahkan. Tuhan membuat hidupnya indah. Tuhan Yesus sanggup membuat hidup kita indah. Masa depan kita Tuhan sanggup jadikan indah kalau kita setia tergembala, sungguh-sungguh taat dan setia. Maka Tuhan sanggup menjadikan hidup kita indah. Masa depan kita indah, berhasil sampai yang terindah apa? Yang terindah kita bisa sampai di surga. Ya, masuk pintu yang sempit, hasilnya menuju kepada mana? Ke surga ya. Hidup kita Tuhan jadikan indah sampai kita ada di surga bersama Tuhan. Nah, itu Tante yang ingin Tante sampaikan. Jadi ada 2 jalan tadi, Tante ulang ya, ada 2 jalan di dalam dunia ini. Jalan apa anak-anak? Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Yang lebar menuju pada kebinasaan. Kalau yang sempit menuju hidup kekal di surga bersama Tuhan. Terus Kain dan Habel 2 saudara yang dekat, tapi mereka menempuh jalan yang berbeda. Kalau Kain lewat jalan yang lebar. Nah, kalau Habel lewat jalan yang sempit. Habel tergembala dan sungguh-sungguh dalam ibadah, setia dan taat dalam ibadah lewat jalan yang sempit sekalipun susah. Kalau kita mau beribadah itu banyak tantangan, banyak rintangan, kadang-kadang tiba-tiba hujan. Nah, macam-macam ya. Tapi kalau kita setia lewat jalan yang sempit, Tuhan membawa kita menuju kemana tadi? Ke surga ya. Terus Kain dan Habel itu tadi 2 bersaudara, orang yang dekat seharusnya ya, tapi terpisah akhirnya. Nah, kita juga belajar jangan sampai terjadi kepada kita, jangan sampai terulang terjadi pada kita. Sama mungkin kita punya saudara seperti Kain dan Habel, kita punya kakak adik, jangan sampai terpisah seperti Kain dan Habel. Kita belajar, kita sungguh-sungguh saling mengingatkan, saling mendoakan. Adikku kok jarang kalau mau waktunya ibadah, jarang mau ibadah ya. Lalu kita ingatkan, harus kita ingatkan, kita doakan. Mungkin ada teman kita, kok temanku itu kalau aku ke gereja temanku itu nggak pernah datang ya, lama nggak datang. Nah, kita tahu nomornya, di WA, diingatkan, didoakan, mungkin sakit, didoakan supaya nanti jangan terpisah seperti Kain dan Habel ya. Mungkin ada orang tua, saudara, kita selalu ingatkan supaya jangan terpisah, tapi kita semuanya satu keluarga, satu saudara, teman-teman semuanya bisa bersama-sama lewat satu jalan yang sama gitu ya. Lewat jalan yang sempit supaya kita nanti sama-sama masuk ke dalam surga, bahagia sama-sama, jangan terpisah ya. Kalau ada orang tua mungkin yang belum mau ibadah, ada saudara yang malas, nah kita doakan, kita ingatkan supaya kita nanti sama-sama berbahagia di dalam kerajaan surga, tidak ada yang ketinggalan ya. Jadi ini yang bisa Tante sampaikan. Tante banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara di hati kita semua. Tante akhiri ya cerita Tante sore hari ini. Kita mau tutup dengan berdoa. Anak-anak semuanya Alkitabnya ditutup. Tante undang untuk berdiri, tangannya dilipat,
matanya ditutup, kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita. Tirukan tante ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami kehidupan yang tergembala, sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan, taat dan setia kepada Tuhan. Supaya Tuhan membawa kami satu kali kelak masuk ke dalam kerajaan surga bersama seluruh keluarga kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami. Berkati Tuhan kami semua sepanjang minggu ini. Kami yang menghadapi UAS, ujian, Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat, bisa mengerjakan dengan baik, memuliakan nama Tuhan. Kembalikan minggu depan kami semua untuk bisa kembali setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Papa Mama, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati anak-anak.